Kita lanjutkan VT nomor 97 ya. Nah, ada yang pertanyaan mengenai keduanya ini sama ya, tapi kita lanjutin aja. Yang satu nanya, kenapa dulu itu ada negara Islam Indonesia, tapi kenapa kok dianggap pengkhianat dan dibubarkan? Juga kedua adalah, kenapa kok ekonomi real di UKM itu nggak berkembang? Jadi begini loh, ya ini adalah edukasi ya. Saya tidak ikut faksi-faksi gerakan manuver politik. Terserah Anda. Ya, ini edukasi. Saya bukan kampanye atau dukung satu faksi. Indonesia itu ada 3 unsur, ya. Itu dari awal. Negara kita itu kekuatannya itu dari nasionalis, ya. Nasionalis itu adalah nasionalis di tengah-tengah, ya. Nasionalis di tengah-tengah. Yang sebelah kiri itu kom, yang sebelah kanan itu agama. Ya, Nasakom. Oke. Ini bukan komunis loh ya. Kom itu lebih arah sosialis. Sosialis itu ya wong cilik itu loh. Oke. Jadi jangan ngomong kom ini, ya kom ini kan istilah Nasakom dari Pak Soekarno ya. Tapi sekarang itu artinya di tengah itu adalah kapitalis, ya. Nasionalis kapitalis, yang di sebelah kanan itu agama, yang sebelah kiri itu kom itu sosialis, oke? Wong cilik. Nah, sekarang tuh yang menang yang ketiga ini, yang nomor yang tengah ini, nasionalis kapitalis. Nah, karena nasionalis kapitalis yang menang ini, ya dulu itu ABRI itu terpecah 3. Ya, yang bagian merah putih, ada yang bagian merah, ya, ada yang bagian putih. Gitu loh. Nah, faksi-faksi ini tuh kuat ya, dan mereka punya tentara. Kalau Siliwangi itu dulu itu banyak agama. Oke. Kalau Diponegoro itu dulu banyak kom. Oke. Jakarta itu banyakkan nasionalis. Pak Harto naik itu yang dituntut oleh Pak Harto adalah supaya Soekarno itu membubarkan kom. Kalau yang Jawa Barat ya, yang agama itu udah duluan ya. Waktu itu ada gerakan DITII, NII ya, Negara Islam Indonesia. Kalau sekarang itu Panji Gumilang. Itu diberantas dulu, lebih dulu oleh Soekarno. Tapi komnya ini nggak bisa, nggak mau. Kalau kom ini dibubarkan, Soekarno jatuh. Karena Pak Harto itu nasionalis kapitalis Amerika. Nah sekarang ya, kondisi tahun sekarang nih. Ya, kalau misalnya UKM itu ditingkatkan, ya, itu memperkuat kom. Kom itu adalah di desa-desa itu ada warung-warung, ya, warung Madura. Itu wong cilik, itu yang kuat adalah kom. Oleh karena itu, pemerintah itu lebih suka memberikan bansos kepada kom ini. Supaya apa? Sudahlah, wong cilik ini antri bansos saja. Loh, kenapa kok nggak disediakan pekerjaan? Begini loh Pak, ya, pekerjaan itu harus sederhana. Misalnya begini loh, kamu makan apa? Ya kan? Kalau kamu makan beras, berarti petani harus disubsidi. Kalau petani nggak disubsidi, ya kita impor. Oke. Selain makan beras, kamu makan apa? Makan Indomie. Kalau makan Indomie itu nggak bisa ditanam, Pak. Otomatis Indomie itu adalah nasionalis, kapitalis. Kalau kamu makan Indomie, kamu makan pabrik besar. Ya, kamu nggak bisa nanam Indomie. Itu intinya. Ya. Lupa, kenapa kok Indonesia nggak dikampanyekan? Karedok, gado-gado, nasi goreng. Ya itulah yang tadi. Kalau ini digerakkan, diperbesar, ya, kom ini akan menggigit nas. Apalagi sekarang, contohnya sekarang ini, ya ada yang merah itu ngamuk-ngamuk, adu banteng. Dan merah ini, resikonya kalau dia bersatu dengan yang putih, yang agama. Kalau kom dengan agama bersatu, ya pemerintah bubar. Ya,
Oleh karena itu bagaimana? Kalau sekarang itu ya, menurut saya, itu waktunya adalah agama ini, yang putih ini, harusnya naik. Kita berkali-kali, wapresnya itu adalah Yusuf Kala, itu dari Islam, Ma'ruf Amin, itu dari Islam. Otomatis kapitalis ini, ya nasionalis kapitalis ini bersatu dengan agama. Sudah, tinggal ditukar aja sekarang. Presidennya Ma'ruf Amin. Nah, apakah bisa? Ya bisa aja. Jadi sekarang itu beda, Pak. Kalau dulu ya, itu terjadi tarik-menarik itu keras gitu loh. Karena Indonesia itu belum genah gitu loh. Kalau sekarang itu sudah ada asimilasi, ini bertiga ini udah bersatu. Masa kamu ditanya, kamu kom ya? Kan nggak ada. Kamu A ya? Nggak ada. Ya semua nasionalis lah. Oleh karena itu, sekarang kekuasaan itu ada, dulu kalau faksi-faksi militer ini bisa pecah. Sekarang udah nggak ada faksi militer. Sekarang kekuasaan ada di partai. Oleh karena itu ya partainya 9. Nah kalau partai 9 itu kan bingung. Ayo kamu, pemungutan suara ayo. Ini partainya ada 9 ini. Ayo kamu mau kemana? Bingung tak? Ya udah, akhirnya semua gotong royong. Jadi Nasakom itu jadi satu sekarang gotong royong. Nah kalau korupsinya gotong royong. Kalau mau diperbaiki, perbaiki gotong royong. Kalau akhlaknya, agamanya ditingkatkan, ya harus gotong royong. Itu karena apa? Karena ini sekarang itu penguasanya, partainya banyak. Gitu. Nah kalau misalnya, loh Pak, kenapa partai nggak dibagi 3? Loh dari dulu dibagi 3. Dulu ada P3, ada PDI, ada Golkar. Ya dulu udah dibagi 3. Ternyata sekarang minta pecah lagi. Sekarang udah 15. Ya kan? Oleh karena itu ya harus dari kesadaran itu sendiri. Sampai dengan rakyat ini tahu, paham bahwa oh ya nggak apa-apa. Kalau yang menang agama itu nggak apa-apa. Nggak bakal kita jadi negara Islam. Nggak. Cuman presidennya itu PBNU gitu loh, atau Muhammadiyah. Itu nggak apa-apa. Ya. Saya udah bikin buku Khalifah Indonesia. Saya non-muslim. Saya tahu roadmap untuk membentuk kekuasaan khalifah itu ada. Gitu loh. Jadi jangankan khalifah ya. Khalifah itu kan jelas ya, rakyat Indonesia Islam ya. Raja Mataram aja saya bisa dukung kok dan survive. Gitu loh. Jadi berperan gitu loh. Kalau yang penting itu dalam faksi-faksi kekuatan itu jangan kita antipati atau asumsi yang keliru. Misalnya, Pak, sudahlah Pak, kita dukung Palestina, itu kan suara hak kita. Iya, hak kamu. Tapi kita udah utang 8.000 triliun itu sama Amerika. Gitu loh. Kamu mau belain utang atau mau belain agama gitu loh. Kalau belain utang ya kamu harus bayar utang itu. Otomatis ya kamu jangan terlalu menonjol lah kalau mau dukung agama. Kamu bikin aja sendiri khalifah sendiri. Kenapa harus ikut Palestina? Bikin aja sendiri khalifah Indonesia. Kenapa enggak? Biar seluruh dunia ikut Islam Indonesia. Nah itu lebih bagus gitu loh. Dan saya lebih gampang mendukungnya daripada kita dukung Palestina. Belum apa-apa udah, wah Sumatera udah buyar di bom nuklir, pesawatnya di situ. Terus ada yang ngomong bahwa, loh Pak, kenapa Bapak kok pro Amerika? Bukan pro Amerika gitu loh. Kamu lihat duitmu itu loh. Duitmu ya. Kalau duitmu itu, selama duitmu itu dari Bank Indonesia bagian dari World Bank. Gitu loh. Kecuali Bank Indonesia kamu tutup gitu loh, ganti dengan bank syariah itu loh. Ya Bank Indonesia ditutup dulu, ganti duit syariah gitu loh. Nah kalau kayak gitu terserah kamu. Mati ya mati. Gitu. Jadi selama rupiah itu adalah Bank Indonesia, itu bagian dari World Bank. Oleh karena itu, kalau kamu nggak taat pada undang-undang World Bank, itu undang-undang di negara kita sendiri nomor 5 tahun 1954.